Artinya di sini teman-teman aplikasi ini sangat nggak wajar banget teman-teman. Karena apa? Masih banyak banget aplikasi yang masih bijak teman-teman ya untuk pengembalian dananya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita bakalan bahas sebuah aplikasi pinjaman online yaitu aplikasi Bantu Saku. Dan di sini saya bakal ceritain pengalaman saya yang sudah 3 kali pinjam di aplikasi ini dan keteledoran saya karena tidak teliti teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati banget dengan sebuah aplikasi pinjaman online, baik itu yang sudah diawasi oleh OJK apalagi yang belum teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kita bakalan lihat ya, untuk menu aplikasi ini sangat simpel banget teman-teman. Di sini ada menu pinjaman dan di sini juga ada tagihan saya ya. Sebanyak totalnya itu teman-teman 2 juta lebih. Kemudian untuk sertifikasi ataupun data pengajuan cukup menggunakan identitas, kemudian kontak darurat dan juga informasi pribadi, informasi pekerjaan, kemudian informasi rekening teman-teman. Kemudian di bagian profile di bagian saya, dan di sini teman-teman yaitu jumlah pinjaman saya 2.232.000 teman-teman ya. Dan di sini teman-teman kita kembali ke bagian pinjaman. Pertama di bagian sini teman-teman ada menu ya, yaitu pertama kali saya minjam waktu itu 1 juta pada tahun 2021 apa 2020 teman-teman ya. Nanti kita bakalan liatin. Kemudian juga ada yang 1.400.000 setelah pengajuan yang kedua. Dan kemudian karena saya berhasil melunasi, saya mendapatkan sampai dengan 1.800.000. Dan ini tenornya 60 hari dan sekarang sudah ditransfer teman-teman ke rekening saya dan saya bakalan tunjukin bukti transferannya ya. Dan sebenarnya di sini teman-teman untuk aplikasi ini ada yang perlu kita harus teliti teman-teman. Memang di sini ketika kita pinjam 1.800.000 itu yang ditransfernya real 1.800.000. Dan yang bikin keselnya di sini teman-teman yang harus kalian perhatikan di bagian tenor jangka waktu ya. Jadi kalian klik saja di bagian sini. Nah, kemudian teman-teman setelah itu kita lihat di bagian lihat detail. Nah, di mana teman-teman pemikiran saya atau yang ada dalam pikiran saya teman-teman untuk jangka 60 hari ini teman-teman, perkiraan saya dibagi 3 teman-teman ya. Untuk waktunya dibagi 3, untuk jumlah setorannya bagi 3. Ternyata teman-teman di sini ternyata pinjaman yang 1.800.000 itu dalam jangka 2 minggu saya harus bayar 2.008.000. Coba kalian bayangkan pinjaman 1.800.000 dalam waktu jangka 2 minggu saya harus bayar 2.008.000. Nah, setelah itu baru teman-teman setelah 2 minggunya lagi kita harus bayar lagi 1.112.000 teman-teman ya, 112.000. Dan setelah itu baru ini yang full 1 bulan teman-teman. Nah, jadi yang dibagi 3 itu yang ini ya, yang paling atas setoran pertama 2 minggu, setoran kedua 2 minggu, setoran ketiga barulah 1 bulan teman-teman. Nah, coba kalian bayangkan setelah kalian install ataupun setelah kalian mengajukan limit pinjaman teman-teman ya, kalian pinjam 1.800.000. Setelah itu setelah 2 minggu kalian harus bayar 2 juta. Dan setelah 2 minggunya lagi bayar lagi 112.000. Setelah 1 bulan barulah kita bisa lunas 112.000. Artinya di sini teman-teman aplikasi ini sangat nggak wajar banget teman-teman. Karena apa? Masih banyak banget aplikasi yang masih bijak teman-teman ya untuk pengembalian dananya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri ya di bagian tagihan, dan di sini teman-teman saya pernah punya riwayat di sini. Nah, waktu itu karena udah lama banget ya saya juga teman-teman
Waktu itu tahun 2020 teman-teman ya, pernah pinjam di sini teman-teman. Kemudian di sini juga pernah pinjam lagi tahun 2020 ya. Jadi pertama pinjam dapat 1 juta dan ini yang harus dibayar. Kemudian ini hanya tenornya teman-teman 1 bulan ya. Kemudian juga ini 1 bulan. Nah di sini teman-teman yang 1.400.000 harus dibalikin sekian teman-teman. Tapi teman-teman di sini yang lebih parahnya lagi, makin besar makin lebih gede lagi teman-teman ya. Di sini hanya dengan waktu teman-teman, dengan waktu 2 minggu di sini kita harus bayar 2.008.000 dengan total pinjaman 1.800.000, dan setelah itu barulah teman-teman ya di sini hanya 100.000. Jadi pikiran saya teman-teman bakalan dibagi 3 ini teman-teman ya, bakalan dibagi 3 untuk setoran yang 1.800.000 itu teman-teman. Dan kemudian jangka waktu tenornya juga saya pikir untuk dibagi 3, memang dibagi 3-nya ini enggak real teman-teman ya. Kirain saya sekitaran ukuran 20 hari teman-teman ya. Tapi yang paling enggak enak ini teman-teman, yang paling atas ini. Dalam waktu setengah bulan pinjaman yang 1.800.000 harus bayar 2 juta teman-teman. Yang artinya di sini kalian jika memang beneran perlu, masih banyak kok aplikasi yang masih bijak, aplikasi yang gak separah ini teman-teman. Jadi kalian harus teliti dengan semua pinjaman. Dan saran saya bagi kalian yang meminjam di sebuah aplikasi, yang pada sebenarnya saya tidak sedikit pun menyarankan kalian untuk mendaftar pinjaman online di sebuah aplikasi. Jika kalian ingin membayar pinjaman online, itu jangan dari hasil uangnya dari pinjaman online lagi teman-teman, biar nanti hutang kita tidak semakin numpuk teman-teman ya. Nah di sini teman-teman, pokoknya setiap kalian ingin mencairkan di sini kalian harus perhatikan tenor ya, harus perhatikan tenor. Kemudian di bagian detail pembayaran teman-teman, untuk jangka waktunya berapa, bagi 3-nya akurat atau tidak, dan juga untuk jumlah setorannya dibagi 3-nya ini teman-teman beneran real bagi 3 atau tidak teman-teman, atau misalnya bagi 4, bagi 5-nya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, mungkin itu dia. Jadi saran saya kalian harus teliti, masih banyak pinjaman yang masih bijak teman-teman untuk pengembalian, dan yang pada sebenarnya saya tidak menyarankan kalian untuk pinjam di aplikasi pinjaman online, baik itu yang udah diawasi OJK apalagi yang belum, tapi itu hak kalian. Semoga video ini menginformasikan buat kalian semuanya. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.